untuk MC kita yang luar biasa, Bapak Rahmat Sabudin, Crown Staff Director Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu luar biasa ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali malam hari ini saya Muhammad Yusuf Hakim mewakili perusahaan dan juga orang yang mengundang Anda. Saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang sebuah peluang usaha yang boleh jadi ini akan mengubah kehidupan Anda dan mengubah kehidupan orang-orang yang Anda cintai menjadi jauh lebih baik dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan. Baik Bapak Ibu, setuju tidak kalau saya mengatakan bahwa semua orang itu punya harapan atau impian yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya? Setuju? Dan harapan atau impian itu bentuknya macam-macam. Ada yang keinginannya ingin punya rumah, ada yang ingin punya mobil, ada yang ingin menikah, ada yang ingin berangkat ke tanah suci, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak harapan atau impian itu, tentu ada satu yang sifatnya itu sangat mendesak. Ingin sekali segera diwujudkan dalam waktu dekat. Itulah yang sering disebut dengan prioritas utama. Dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka, setidaknya ada 10 jawaban yang saya dapatkan. Nah, di antaranya yang pertama adalah ada yang ingin segera bisa melunasi hutang. Entah itu kredit, cicilan, atau apapun itu namanya. Ada juga yang ingin memiliki rumah dan mobil baru. Karena saat ini mereka sudah punya anak 3. Jadi kemana-mana itu boncengan 5 Bapak Ibu. Suami, istri, kemudian anaknya 3 orang. Jadi bagi mereka memiliki sebuah mobil ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin membahagiakan orang tua. Mumpung orang tuanya masih sehat, katanya ingin diberangkatkan ke tanah suci, apakah itu berhaji ataupun berumroh. Ada yang fokus pada pendidikan, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Ada yang ingin punya usaha sendiri, sudah capek katanya ikut dengan usaha orang lain. Ada juga yang ingin punya kebebasan waktu dan finansial. Nah Bapak Ibu, mungkin sering kita jumpai di luar sana ada orang yang secara finansial mereka cukup mapan. Artinya banyak uangnya Bapak Ibu. Nah, cuma sayangnya waktunya untuk keluarga tidak ada. Dia sibuk sekali. Pergi pagi, pulang pagi. Nah, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga. Sementara di sisi lain ada juga orang punya waktu yang banyak. Jadi waktu luangnya untuk keluarga itu banyak. Tetapi sayang sekali secara finansial mereka tidak mapan. Sehingga walaupun waktunya untuk keluarga banyak, tapi dia tidak bisa maksimal untuk membahagiakan keluarganya. Jadi Bapak Ibu memiliki kebebasan waktu dan finansial di saat yang bersamaan ini tentu merupakan impian dari banyak orang. Artinya kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita. Ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang fokus pada pengembangan diri, ada juga yang ingin aktif di kegiatan-kegiatan sosial, ingin bisa membantu orang banyak. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi harapan atau impian dari Bapak Ibu semua, tapi yang pasti bahwa setiap orang itu punya harapan dan impian ingin segera diwujudkan dalam kehidupannya. Dan dari sekian banyak harapan itu tentu ada satu yang sifatnya itu sangat mendesak dan itulah prioritas utama. Baik, taruhlah kita ambil satu contoh. Katakanlah yang menjadi prioritas utama kita saat ini adalah ingin memiliki rumah atau mobil. Nah, faktanya Bapak Ibu, banyak orang sebenarnya dia belum mampu untuk beli rumah, belum mampu untuk beli mobil, tetapi dia paksakan dirinya. Akhirnya dia menempuh jalan pintas, yaitu ya mengajukan kredit atau cicilan. Apa yang salah Pak dengan kredit? Tentu saja tidak ada masalah Bapak Ibu, sepanjang tidak ada unsur riba di sana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sepanjang kita bisa membayar angsurannya. Betul tidak? Nah, karena saya pernah ketemu dengan teman saya Bapak Ibu. Dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi setiap kali ketemu selalu cemberut mukanya, selalu kelihatan susah. Maka saya tanya, bro, apa yang membuat kamu selalu pusing, selalu kelihatan susah?
Padahal kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil. Apa jawabnya Bapak Ibu? Dia bilang, justru itu Pak yang membuat saya pusing. Betul saya sudah punya rumah, betul saya sudah punya mobil, tetapi ini Pak sudah 2 bulan nunggak bayar cicilannya. Jadi ternyata benar kata teman saya yang lain Bapak Ibu. Dia pernah bilang bahwa di negara kita saat ini untuk punya rumah itu mudah, untuk punya mobil juga mudah. Yang tidak mudah itu adalah membayar cicilannya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang menempuh cara seperti ini, ya, dia mengambil jalan pintas dengan mengajukan cicilan atau kredit untuk bisa mewujudkan impiannya, saya katakan mereka ini adalah orang-orang berani. Berani apa? Berani berhutang. Ya. Dan di sisi lain mereka juga ketemu dengan orang-orang yang berani juga, berani memberi hutang. Sementara ada juga Bapak Ibu orang-orang yang tidak berani berhutang. Atau mungkin dia berani berhutang tetapi tidak ada orang yang berani memberi hutang. Nah, bagi orang-orang seperti ini, dia bisa menempuh cara yang kedua, yaitu dengan cara bekerja dan menabung untuk mewujudkan prioritas utamanya. Artinya dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian sebagian dari penghasilannya itu dia tabung untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utamanya. Katakanlah dalam hal ini adalah rumah atau mobil. Pak, berapa yang harus ditabung? Ya terserah Bapak Ibu, mau seperti apa mobil yang ingin dimiliki atau mau sebesar apa rumah yang ingin ditempati. Katakanlah kita nabungnya 1 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 1 juta per bulan, maka dalam setahun itu bisa terkumpul 12 juta. Setelah 20 tahun bisa terkumpul 240 juta. 240 juta kira-kira sudah bisa untuk membeli rumah yang standar? Mungkin kalau di tengah kota belum cukup Bapak Ibu ya. Terus bagaimana Pak? Ya, kalau begitu berarti nominal yang ditabung ditingkatkan. Jangan 1 juta per bulan. Kita tambah jadi 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, maka dalam setahun bisa terkumpul 60 juta. Dan setelah 20 tahun bisa terkumpul 1,2 miliar. 1,2 miliar, kira-kira sudah cukup untuk beli rumah yang standar di tengah kota? Ya, mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya. Tetapi itu dengan catatan harga rumah 20 tahun yang akan datang tidak naik. Mungkin apa tidak? Ya, seperti kemungkinannya kecil Bapak Ibu. Ya. Plus dengan catatan juga bahwa selama kita menabung, kita harus disiplin. Disiplin menabung tidak boleh tarik selama 20 tahun. Bisa kira-kira? Kalau saya terus terang angkat tangan Bapak Ibu, saya tidak sanggup. Dan ternyata saya tanya teman-teman saya, rata-rata juga angkat tangan. Mereka juga tidak sanggup. Dan memang menurut survei, bahwa kemampuan rata-rata menabung orang Indonesia itu bertahan paling lama hanya 1 tahun. Begitu dekat Idul Fitri, tabungannya kembali bersih sebersih hatinya. Ya, tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, cukup kita tanya sama diri kita masing-masing saja. Ya, berapa tabungan Anda setiap bulan? Baik, nah, terus bagaimana Pak? Apa ada cara lain untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan atau impian kita? Masih ada cara yang lain Bapak Ibu, yaitu dengan cara membangun aset atau franchise. Yang mana Pak yang dimaksud dengan aset? Ya, contohnya kita bangun hotel, ya, kemudian kita komersilkan. Atau kita bangun apartemen, kemudian kita sewakan. Atau kita punya lahan sawit 1000 hektar. Nah, itu semua adalah aset. Ini potensi keuntungannya besar. Tetapi jangan lupa juga resikonya besar. Dan yang tidak kalah penting, butuh modal besar. Jadi kalau di sini Bapak Ibu konsepnya, kalau kita mau kaya, maka kita harus kaya lebih dulu. Karena butuh modal. Butuh modal untuk bisa bangun hotel, butuh modal untuk bisa bangun apartemen, butuh modal untuk bisa punya lahan sawit 1000 hektar. Nah terus bagaimana Pak? Kalau misalnya kita mau membangun aset, tetapi modalnya kecil. Kemudian ada enggak yang resikonya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Kemudian bisa meraih impian lebih cepat. Nah Bapak Ibu, senang sekali pada malam hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Anda semua tentang ini, di mana kita bisa membangun aset dengan modal yang kecil, resiko kecil,
potensi keuntungannya besar, bisa meraih impian lebih cepat, dan yang paling menarik Bapak Ibu, ini sudah terbukti. Sudah banyak teman-teman kita di sini yang berhasil meraih impian dan harapannya melalui konsep ini Bapak Ibu, yaitu dengan Anda bermitra bersama kami di Renner Syariah yang menerapkan konsep PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Bapak Ibu, saya setiap kali mempresentasikan ini selalu semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena perusahaan kita ini ditopang dengan 4 pilar yang menjadi sumber kekuatan kita. Pilar yang pertama adalah legalitas. Bicara soal legalitas ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tinggal di negara hukum. Segala sesuatu itu butuh kepastian hukum, termasuk juga dunia usaha. Nah, alhamdulillah kalau kita bicara soal legalitas, perusahaan kita ini sudah memiliki legalitas yang lengkap. Jadi kita sudah terdaftar, sudah memiliki surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan Bapak Ibu, kita juga sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. APLI ini adalah perpanjangan tangan dari Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Dan Renner Syariah ini adalah perusahaan pertama di Indonesia Timur yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Bukan itu saja Bapak Ibu, hari ini pun Renner Syariah sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Renner Syariah ini adalah perusahaan pertama juga di Indonesia Timur yang sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita berbicara soal legalitas, alhamdulillah perusahaan kita Renner Syariah ini sudah mengantongi legalitas yang lengkap. Baik, kita masuk ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua yang menjadi sumber kekuatan perusahaan kita adalah produk. Bapak Ibu, bicara soal produk ini juga sangat penting. Ketika Anda ditawarkan bisnis yang seperti ini, maka salah satu pertimbangan yang paling penting untuk menjadi alasan Anda mempertimbangkan peluang bisnis ini adalah produknya. Bagaimana dengan produknya, Pak? Apakah produknya itu dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah pangsa pasarnya luas? Apakah repeat ordernya kencang? Dan apakah harganya terjangkau? Nah, ini penting Bapak Ibu. Dan alhamdulillah produk-produk kita semuanya memenuhi kriteria itu. Produk kita dibutuhkan oleh masyarakat. Pangsa pasarnya luas, repeat ordernya kencang, dan harganya juga sangat terjangkau. Dan produk kita ini bergerak di 3 bidang. Bidang pertanian, bidang kesehatan, dan juga kecantikan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang bergerak di bidang pertanian, kita punya pupuk paten. Apa itu pupuk paten, Pak? Pupuk paten ini adalah pupuk organik teknologi nano yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun. Jadi produk kita ini bukan produk kemarin sore Bapak Ibu ya, tapi sudah diteliti selama lebih dari 13 tahun oleh ahli pertanian. Dan paten ini merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Keunggulan dan cara kerja paten. Pertama, dia menggunakan teknologi nano. Jadi molekul-molekulnya itu sangat-sangat kecil Bapak Ibu. Nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji yang bisa langsung diserap melalui akar, batang, daun, bunga, buah, tanpa perlu melalui proses fotosintesis. Sistem penyerapannya lebih cepat, dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman sehingga unsur haranya itu tidak menguap dan juga tidak hilang. Mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Sebagai katalisator, ramah lingkungan tentu saja karena organik. Praktis. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu petani-petani kita untuk menyuburkan lahannya, mereka harus menggotong berkarung-karung pupuk. Nah, sekarang tidak perlu lagi, cukup dikantongi saja. Jadi sangat-sangat praktis. Kemudian multifungsi, sebagai pembena tanah, sebagai generatif, vegetatif, dan juga sebagai imun. Baik,
Sekarang kita lihat bagaimana manfaat dari paten gold. Pertama, dia meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Jadi secara kuantitas dan secara kualitas itu meningkat. Mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi, jadi jauh lebih hemat. Memperbaiki kualitas tanah, semakin lama diaplikasikan, semakin lama digunakan, maka kualitas tanah semakin baik, semakin subur. Memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim, meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur, menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pestisida sampai 80%, dan menghemat pemakaian pupuk kimia sampai 100%. Samping itu kita juga punya paten hijau dan paten imun. Ini paten hijau dan paten imun ini cocok sekali untuk tambak, udang, dan ikan, ya, ikan bandeng, itu mulai dari masa pembibitan sampai masa panen. Dan ini juga cocok untuk palawija, juga cocok untuk pakan ternak, Bapak Ibu. Baik, nah ini adalah legalitas dari pupuk paten. Jadi semua produk kita, pupuk paten ini sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, baik itu paten gold, paten imun, dan juga paten hijau. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu, bahkan merek dagang kita, paten itu juga kita sudah daftarkan hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jadi merek dagang paten itu juga sudah dipatenkan oleh Renner Syariah, Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan pangsa pasarnya. Untuk lahan sawit saja di Indonesia itu tercatat ada 14.850.000 hektar lahan sawit, Bapak Ibu. 1 hektar itu biasanya ditanami 120 pohon sawit. 1 pohon itu pengaplikasiannya adalah 1 saset paten gold. Nah, 1 box itu isinya ada 12 saset. 1 box harganya 200.000, Bapak Ibu. Nah, 1 hektar berarti 10 box. Dalam setahun itu ada 3 kali pemakaian. Maka kita hitung sama-sama potensinya. 200.000 kali 10 box dikali 3 kali pemakaian sama dengan 6 juta. Dikali dengan luas lahan yang ada di Indonesia, maka potensi kita untuk sawit ini ada 89,1 triliun rupiah. Kemudian lahan sawah ada 8 juta hektar yang tercatat di Indonesia. 1 hektar sawah dikali 1 kali panen itu menggunakan 6 box paten gold. Kalau 2 kali panen berarti 12 box per hektar. Nah, 200.000 dikali 12 sama dengan 2,4 juta per hektar. Dikali luas lahan yang ada di Indonesia, maka potensi kita untuk sawah ini Bapak Ibu sebesar 19,4 triliun rupiah. Kemudian lahan tambak. Lahan tambak yang tercatat di Indonesia saat ini seluas 674.000 hektar. Nah, 1 hektar tambak itu pemakaiannya 1 box paten hijau dan 1 box paten imun. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali pemakaian, berarti ada 4 box per bulan. Nah, dikali 12 bulan sama dengan 48 box per hektar. Ya, dikali luas lahan yang ada di Indonesia, maka potensi kita untuk tambak ini sebesar 6,5 triliun rupiah. Inilah potensi kita Bapak Ibu untuk sawit, sawah, ya, padi, jagung, kemudian tambak. Totalnya itu adalah 115 triliun rupiah. Ini kita baru bicara 3 komoditi. Kita belum bicara komoditi yang lain. Kita belum bicara coklat. Kita belum bicara cengkeh. Kita belum bicara palawija. Ini juga kita baru bicara soal produk di bidang pertanian. Sementara yang kita pasarkan bukan hanya produk di bidang pertanian Bapak Ibu. Kita juga memasarkan produk yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, bicara soal kesehatan, ini ada satu fakta yang menarik. Semua orang mau sehat. Betul? Ya, semua orang mau sehat. Tetapi ternyata faktanya Bapak Ibu, survei mengatakan bahwa orang yang benar-benar sehat di dunia itu jumlahnya hanya sekitar 5-6%. Dan itu didominasi oleh para atlet, para olahragawan yang pola makannya, pola hidupnya teratur.
hanya 5% sampai 6%. Nah, selebihnya 20% itu mereka yang sakit, yang benar-benar sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Sisanya Bapak Ibu, 70% ini adalah mereka yang sehat tapi bermasalah. Jadi kelihatannya sehat tapi bermasalah. Apa masalahnya? Ya asam lambung, asam urat, kolesterol, hipertensi, dan seterusnya. Nah, ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Dr. Hervé Kellogg. Beliau mengatakan bahwa 90% penyakit abad ini itu berawal dari usus. Jadi Dr. Hervé Kellogg ini melakukan penelitian dan kesimpulannya bahwa dari 100.000 usus besar ternyata hanya 6% yang benar-benar normal. Jadi sejalan dengan survei yang pertama tadi yang mengatakan bahwa orang yang benar-benar sehat itu ternyata jumlahnya hanya sekitar 5-6% saja. Baik, nah Bapak Ibu, berikut ini kita akan putarkan cuplikan video yang menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi usus kita. Ini kita ambil dari video endoskopi. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Baik Bapak Ibu, itulah tadi gambaran tentang kondisi usus kita. Jadi usus yang dipenuhi dengan toksin-toksin bisa menjadi sumber penyakit yang diderita. Nah Bapak Ibu, gejala penumpukan toksin itu sebenarnya bisa kita rasakan. Karena usus yang dipenuhi dengan toksin itu biasanya mengirimkan gejala-gejala yang bisa kita kenali. Ya seperti wasir, ya, kemudian jerawat, bau badan, sering buang air kecil, ya, bibir kering dan pecah-pecah, gangguan pencernaan, buang air besar tidak lancar, kemudian
sering pegal, sesak nafas, nyeri otot, asam urat, dan sebagainya. Ini adalah gejala-gejala yang dikirimkan ya ketika usus kita penuh dengan toksin-toksin yang seharusnya bisa kita segera antisipasi. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita antisipasi Bapak Ibu, maka akan mengakibatkan sesuatu yang lebih fatal lagi. Ya, ini adalah akibat dari penumpukan toksin. Mulai dari kegemukan, stroke, jantung, diabetes, tumor usus, kanker paru-paru, kanker kulit, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum ini terjadi, maka alangkah baiknya kita melakukan pencegahan. Karena konsep kesehatan yang terbaik adalah pencegahan. Dan seperti itulah cara kerja dari produk kita. Cara kerja dari produk kita adalah melakukan pencegahan dengan cara membersihkan, menyeimbangkan, memperbaiki, meremajakan, dan juga menguatkan. Baik, produk kesehatan kita yang pertama adalah Fibra. Fibra ini adalah minuman serbuk rasa apel yang berfungsi untuk mendetoks atau mengeluarkan toksin-toksin atau racun-racun yang mengendap dalam tubuh kita. Yang boleh jadi itu berasal dari makanan yang kita konsumsi atau boleh jadi datangnya dari polusi yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, Fibra ini fungsinya untuk mendetoks, mengeluarkan semua racun-racun itu Bapak Ibu. Kemudian dia juga memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh kita. Kemudian produk kita yang kedua adalah Kolpro. Kolpro ini adalah kolostrum murni, merupakan makanan terlengkap di dunia yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel rusak dan juga meremajakan sel-sel baru. Jadi kalau Fibra tadi fungsinya membersihkan dan menyeimbangkan, Kolpro ini memperbaiki dan meremajakan dan juga untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, berikutnya produk kita yang ketiga adalah Revit. Nah, Bapak Ibu, produk Revit ini adalah produk yang sangat ajaib. Ya, kenapa saya katakan ajaib? Karena produk ini satu orang yang minum, tapi dua orang yang tersenyum, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, Revit ini suami yang konsumsi, tapi anehnya istri juga ikut menikmati. Ya, kita baca sama-sama manfaat dari Revit, membuat ereksi lebih kuat dan tahan lama, menambah stamina dan vitalitas pria, menambah gairah seksual, meningkatkan kejantanan, ya, mengatasi disfungsi seksual dan juga meningkatkan kesuburan. Nah, dan ini Bapak Ibu bukan produk omon-omon ya, sudah banyak sekali teman-teman kita yang buktikan. Kalau Anda ragu silakan coba sendiri dan rasakan sendiri khasiatnya Bapak Ibu. Baik. Kita juga punya produk di bidang kecantikan yaitu Face and Body Serum. Face and Body Serum ini manfaatnya adalah untuk mencerahkan kulit, kemudian melembabkan kulit, mengencangkan kulit, melindungi kulit, menghaluskan kulit, dan juga mengurangi garis-garis halus dan keriput yang ada pada kulit kita. Inilah semua produk-produk kita, ada paten gold, paten hijau, paten imun, Fibra, Kolpro, Revit, dan juga Face and Body Serum. Semua produk kita harganya sama, 200.000, dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa semua produk kita ini sudah mendapatkan legalitas, baik itu dari Badan POM, sertifikasi halal, ISO, JMP, dan juga HACCP yang merupakan jaminan kualitas mutu sebuah produk Bapak Ibu. Baik, nah kita berangkat ke pilar yang ketiga yang menjadi sumber kekuatan perusahaan kita, marketing plan. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita akan bicara soal bagi-bagi komisi. Dan sebagaimana tadi saya sudah singgung di awal bahwa konsep kita di Reno Syariah itu adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Dan sekali lagi, konsep ini sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai konsep yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sih bedanya konsep PLBS ini dengan konsep konvensional yang kita kenal di luar sana? Baik, saya akan jelaskan secara singkat Bapak Ibu, perbedaan antara keduanya. Di dalam konsep konvensional, sebuah produk atau sebuah barang dari pabrik untuk sampai ke tangan konsumen itu harus melewati beberapa pos distribusi. Jadi dari pabrik itu turun ke distributor dulu. Dari distributor turun lagi ke agen. Dari agen turun ke grosir. Dari grosir ke pengecer. Dari pengecer baru sampai ke tangan konsumen.
Ditambah lagi, sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional untuk bisa dikenal oleh konsumennya, maka perusahaan harus menyiapkan budget tambahan untuk biaya iklan atau promosi. Katakanlah, masing-masing pos distribusi ini mengambil selisih 10% saja untuk keperluan operasional dan juga untuk keuntungan tentunya. Walaupun terkadang mungkin ada yang mengambil selisih itu 20 bahkan sampai 30%, tapi taruhlah kita ratakan saja, masing-masing mengambil 10% saja selisihnya. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu sudah ada selisih 60%. Nah, di Renda Syariah, pos-pos distribusi inilah yang dipangkas. Jadi kita pangkas. Di Renda Syariah dengan konsep PLBS tadi, sebuah produk dari pabrik itu langsung ke konsumen. Jadi konsumen juga merangkap sebagai distributor atau konsumen cerdas. Ada juga selisihnya 60%. 60% inilah yang dibagi kepada para mitranya untuk menjadi komisi kepada para mitra atau kepada para membernya Bapak Ibu. Inilah yang dibagi ke dalam 5 macam bonus. Ada bonus referensi, bonus level, bonus pairing group, reward berulang, dan juga reward prestasi. Sebentar kita akan jelaskan secara singkat ya, satu persatu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya bermitra di Renda Syariah? Caranya sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi biaya pendaftarannya itu free, tidak ada biaya pendaftaran, gratis. Anda langsung saja belanja. Dan ada 5 pilihan paket untuk Anda belanja Bapak Ibu. Ada paket bronze, paket silver, gold, platinum, dan juga titanium. Paket bronze Anda belanja 1,5 juta. Dapat poin 0,2 dan dapat produk senilai Rp1.800.000. Jadi Anda belanja, Anda sudah langsung untung Rp300.000. Atau mungkin Anda butuh produk yang lebih banyak, maka Anda ngambil paket silver, Anda belanja 3,5 juta. Ada poinnya 0,6 dan dapat produk senilai 4,2 juta. Jadi Anda belanja, Anda untung Rp700.000. Atau Anda ngambil paket gold, Anda belanjanya 5,5 juta, dapat poin 1 dan dapat produk senilai Rp6.600.000. Jadi Anda belanja, Anda sudah langsung untung 1,1 juta. Atau Anda ngambil paket platinum, Anda belanjanya 15,5 juta, dapat poin 3 dan produk senilai Rp18.600.000. Jadi Anda belanja, Anda langsung untung 3,1 juta rupiah. Atau Anda ngambil paket tertinggi di Renda Syariah Bapak Ibu, paket titanium, langsung 25,5 juta, dapat poin 5 dan dapat produk senilai 30,6 juta rupiah. Jadi Anda belanja, Anda langsung untung 5,1 juta rupiah. Nah, setelah itu, setelah Anda memilih salah satu dari paket ini, Anda belanja, maka Anda sudah mendapatkan hak bisnisnya juga. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, hak bisnis ini bisa diwariskan. Nah, setelah Anda sudah punya hak bisnisnya, Anda sudah bisa menjalankan bisnisnya, dan Anda sudah juga bisa mendapatkan bonus-bonusnya Bapak Ibu. Baik, kita akan bahas ya, satu persatu secara singkat. Yang pertama, bonus referensi. Katakanlah tadi Anda sudah belanja, Anda pakai produknya, Anda pakai pupuknya, Anda konsumsi suplemennya, setelah itu Anda rasakan khasiatnya, kemudian Anda cerita sama teman Anda. Katakanlah namanya si A. Si A ini tertarik, dia juga belanja ke perusahaan. Maka ketika si A ini belanja ke perusahaan, perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda. Berapa Pak besarnya bonus referensi? Ya tergantung si A ini ngambil paket apa. Katakanlah misalnya dia ngambil paket bronze 1,5 juta. Maka pada saat si A ini belanja ke perusahaan 1,5 juta, perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp150.000. Kalau misalnya dia ngambil paket silver 3,5 juta, maka perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp350.000. Kalau si A ngambil paket gold 5,5 juta, maka perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp550.000. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu.
ya. Kemudian Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah namanya si B, dan si B ini ternyata dia juga tertarik, dia juga belanja ke perusahaan, dan ternyata si B ini ngambil paket yang lebih besar. Dia ngambil paket platinum 15,5 juta. Maka pada saat si B ini belanja paket platinum 15,5 juta, perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp1.550.000. Atau mungkin si B memutuskan untuk mengambil paket yang paling tinggi, paket titanium 25,5 juta, maka perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp2.550.000. Begitu seterusnya. Dan tidak ada batasan Bapak Ibu. Anda boleh mereferensikan bisnis ini sebanyak-banyaknya pada keluarga Anda, kepada kerabat Anda, kepada tetangga, kepada teman kerja, teman sekolah, dan sebagainya Bapak Ibu. Tidak ada batasan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bonus level. Apa itu bonus level, Pak? Bonus level adalah bonus yang Anda dapatkan setiap terjadi pasangan di level baru Anda. Katakanlah tadi Anda sudah mengajak si A dan si B. A dan B ini berpasangan, kiri dan kanan, dan dia berada di level pertama Anda. Maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level dari perusahaan sebesar Rp250.000. Taruhlah misalnya Anda sudah tidak mereferensikan bisnis ini lagi, kecuali kepada dua orang tadi, si A dan si B. Tapi ternyata si A mengajak temannya, si C. Si B juga mengajak si D. Maka C dan D ini adalah level kedua Anda. Di sini kembali Anda berhak mendapatkan bonus level dari perusahaan sebesar Rp250.000. Si C mengajak lagi si E, D mengajak si F, maka E dan F adalah level ketiga Anda. Kembali Anda mendapatkan bonus level Rp250.000. Si E mengajak si G, F mengajak si H, G dan H level keempat Anda. Anda dapat lagi bonus level dari perusahaan sebesar Rp250.000. Katakanlah terjadi pasangan di 4 level baru Anda, maka Anda mendapatkan 4 kali Rp250.000 atau sama dengan Rp1.000.000. Mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai kedalaman level berapa saya bisa menikmati bonus level ini? Kabar baiknya Bapak Ibu, bonus level ini kedalamannya tidak terbatas. Mau sampai level berapapun. Level 100, level 1000, pokoknya setiap terjadi pasangan di level baru Anda dapat Rp250.000. Baik, nah kita berangkat ke yang ketiga, bonus pairing group. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dulu bahwa bisnis kita itu sistemnya mengunci bahwa kita hanya diperkenankan membangun 2 tim bisnis saja. Tim A dan tim B, atau tim kiri dan tim kanan. Kemudian tadi setiap pembelanjaan itu ada poinnya. Nah, terjadi 1 poin di A dan 1 poin di grup B, atau 1 kiri 1 kanan, Anda akan mendapatkan bonus pairing group sebesar Rp250.000. Jadi kalau 2 kiri 2 kanan Anda mendapatkan Rp500.000. 10 kiri 10 kanan Anda mendapatkan Rp2.500.000. Kalau 40 kiri 40 kanan berarti 10 juta. 80 kiri 80 kanan berarti Rp20 juta Bapak Ibu. Ya. Pak, kapan ini masuk ke rekening saya? Ini ditransfer harian Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok akan ditransfer masuk ke rekening Anda. Dan Bapak Ibu, bonus yang ketiga ini, bonus pairing group ini, potensinya itu bergantung pada paket yang Anda ambil tadi pada saat Anda belanja di awal. Ya. Kalau Anda ngambil paket bronze, maka potensinya untuk bonus pairing group ini adalah Rp1 juta atau Rp30 juta per bulan. Rp1 juta per hari atau Rp30 juta per bulan. Kalau paket Anda silver, maka potensinya adalah Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan. Kalau paket Anda gold, maka potensi Anda di bonus ini adalah Rp5 juta per hari atau Rp150 juta per bulan. Kalau paket Anda platinum, maka potensi Anda di bonus ini adalah Rp10 juta per hari atau Rp300 juta per bulan. Kalau paket Anda titanium, maka potensi Anda di bonus ini adalah Rp20 juta per hari atau Rp600 juta per bulan, Bapak Ibu. Ya.
Ini tergantung dengan paket Anda. Dan paket ini bisa di-upgrade Bapak Ibu. Nanti Anda bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Baik. Nah, yang keempat adalah reward berulang 100 juta rupiah. Bapak Ibu, di sini kita juga berhitung poin, ya. Di grup A dan grup B, atau poin di kiri dan poin di kanan. Terjadi akumulasi 50 kiri 50 kanan, Anda akan mendapatkan reward berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Mungkin di awal-awal Anda menjalankan bisnis ini, Anda butuh 1-2 bulan untuk mencapai titik ini. Tapi seiring berkembangnya tim bisnis Anda, maka tidak tertutup kemungkinan ke depannya Anda akan mendapatkan ini minimal sebulan dalam sekali, sekali dalam sebulan maksud saya, atau mungkin 2 kali dalam sebulan, atau bahkan mungkin 10 kali dalam sebulan Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa dikatakan berulang? Karena setiap terjadi kelipatan 50 kiri 50 kanan, Anda dapat lagi 10 juta rupiah. Oke, taruhlah misalnya di bulan berjalan Anda mencapai akumulasi 10 kali 50 kiri 50 kanan, artinya Anda mendapatkan 10 kali 10 juta atau sama dengan 100 juta rupiah Bapak Ibu. 100 juta rupiah, apakah ini cukup untuk menyelesaikan masalah cicilan Anda selama ini? Mudah-mudahan sudah cukup Bapak Ibu ya. Kalaupun belum cukup, tadi ada 600 juta Bapak Ibu per bulan ya di pairing group luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu, selain itu kita juga punya reward prestasi. Ini juga sangat menarik, khususnya bagi Anda yang mendambakan jenjang peringkat ya, atau jenjang karir. Kenapa? Karena di sini kita ada peringkat-peringkatnya Bapak Ibu. Dan menariknya lagi, peringkat kita di sini itu tidak pernah turun. Artinya apa? Kalau tidak pernah turun, berarti kita sisa nunggu naiknya saja. Betul tidak? Nah, di sini sama, kita juga berhitung akumulasi poin. Ya, sekali lagi yang dihitung adalah poinnya, bukan mitra atau bukan orangnya, tapi yang dihitung adalah poinnya. Nah, terjadi 50 kiri 50 kanan, selain tadi Anda mendapatkan reward berulang 10 juta, Anda juga naik peringkat, namanya Emerald Manager, dan Anda mendapatkan reward motor cash senilai 15 juta rupiah. Kemudian poin ini lanjut lagi Bapak Ibu. Hitungannya lanjut, tidak hangus, tidak mulai dari nol. Lanjut 51, 52 dan seterusnya. Begitu mencapai akumulasi 350 kiri, 350 kanan, Anda naik lagi peringkat setingkat lebih tinggi, Ruby Manager, dan Anda mendapatkan reward mobil senilai 150 juta rupiah. 350 kiri, 350 kanan, artinya Anda juga sudah mendapatkan reward berulang. Betul, ya, sebanyak 7 kali, ya. Nah, ini akumulasi lanjut lagi, 351, 352 dan seterusnya. Mencapai 1500 kiri, 1500 kanan, Anda naik lagi peringkat setingkat lebih tinggi, Crown Star Director. Dan Anda mendapatkan reward Pajero cash senilai 500 juta rupiah. Akumulasi lagi, 1501, 1502, begitu mencapai 5000 kiri, 5000 kanan, Anda naik lagi peringkat setingkat lebih tinggi, namanya Royal Crown, dan Anda mendapatkan reward rumah cash senilai 1 miliar rupiah. Bapak Ibu, bagi Anda yang tadi impiannya atau harapannya ingin punya rumah senilai 1 miliar, di titik ini Anda sudah bisa mewujudkan impian Anda. Bahkan Bapak Ibu, bukan cuma rumahnya, tapi juga ikut dengan Pajeronya. Betul? Dan menariknya lagi Bapak Ibu, ini tidak berhenti sampai di sini saja. Masih terus berlanjut akumulasinya, 5001, 5002, 5003, sampai nanti Anda berhasil tembus reward berulang 1 miliar rupiah Bapak Ibu. Silakan nanti Anda menghubungi orang yang mengundang Anda untuk join di Zoom meeting ini untuk informasi yang lebih lengkapnya. Baik, mungkin ada yang bilang, Pak, 5.000 itu angka yang besar Pak. Betul sekali Bapak Ibu, saya sepakat dengan Anda. 5.000 itu angka yang besar memang. Tapi jangan lupa di sini ada yang namanya kekuatan duplikasi. Katakanlah di bulan pertama Anda menjalankan bisnis ini, Anda mengajak tadi 2 teman Anda, si A dan si B. Artinya di bulan pertama Anda menjalankan bisnis, Anda punya 2 orang di tim bisnis Anda. Betul?
Nah, kemudian Anda ajarkan kepada masing-masing dari mereka bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Sehingga mereka pun mereferensikan bisnis ini kepada 2 orang yang lain. Maka di bulan kedua akan ada lagi 4 tambahan orang di tim bisnis Anda. Kalau duplikasi ini terjadi secara sempurna Bapak Ibu, kita bisa lihat hasilnya di bulan ke-13 akan ada 16.000 di tim bisnis Anda Bapak Ibu. 8.000 sekian di kiri dan 8.000 sekian di kanan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah akumulasi poin, bukan orang, ya. Dengan komposisi seperti ini, 8.000 kiri, 8.000 sekian di kanan, maka Anda sudah berhak mendapatkan semua reward yang ada di Renner Syariah. Baik itu motor cash, mobil, Pajero, dan juga rumah senilai 1 miliar rupiah Bapak Ibu. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sudah ada orang-orang yang berhasil menjalankan bisnis ini? Alhamdulillah, per hari ini untuk peringkat Emerald Manager yang mendapatkan reward motor cash senilai 15 juta itu sudah ada ribuan orang Bapak Ibu dan tersebar di seluruh kota di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian untuk peringkat setingkat lebih tinggi Ruby Manager juga sudah ada ratusan orang yang mendapatkan peringkat ini, yang mencapai peringkat ini dan mendapatkan reward ini Bapak Ibu. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, begitu juga dengan peringkat yang lebih tinggi lagi, Crown Star Director yang mendapatkan reward Pajero Cash senilai 500 juta. Sekali lagi mereka juga berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah akumulasi. Artinya mereka yang tembus peringkat Crown Star Director yang mendapatkan reward Pajero, berarti mereka sudah tembus juga reward mobil yang sebelumnya dan juga sudah tembus reward motor. Karena ini akumulasi ya. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada seorang petani, ada seorang PNS, ada pengusaha, ada dosen, ada ibu rumah tangga, ada pedagang, dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian setingkat lebih tinggi, ini adalah Royal Crown yang mendapatkan reward rumah senilai 1 miliar. Baik, kita akan berkenalan sepintas ya. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Budi Utomo. Beliau ini latar belakangnya adalah seorang mantan pengusaha rumah makan dan bengkel. Beliau berasal dari kota Makassar. Kemudian Bapak Ahrar Arifuddin dari kota Makassar. Beliau ini kalau ditanya latar belakangnya apa, selalu ngakunya Bapak rumah tangga. Nah, kemudian berikutnya Bapak Makmur. Beliau ini mantan PNS. Ya, beliau dulunya PNS, kemudian memutuskan untuk resign dan fokus menjalankan bisnis ini. Beliau adalah mantan salah seorang PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Berikutnya Ibu Sidar Sultan. Nah, beliau ini latar belakangnya adalah seorang mantan TKW, berasal dari Kabupaten Bone, kemudian merantau ke Malaysia menjadi TKW, kemudian pulang fokus menjalankan bisnis ini, dan alhamdulillah beliau saat ini sudah mencapai peringkat Royal Crown, penerima reward rumah 1 miliar. Kemudian ada Bapak Kurniawan Jaya SH. Beliau ini adalah seorang pengacara muda dari kota Bone. Berikutnya ada Bapak Haji Edi Mulyadi Damang. Latar belakang beliau adalah seorang pengusaha properti dari kota Makassar. Selanjutnya Ibu Megawati. Beliau ini adalah ibu rumah tangga berasal dari Kabupaten Bulukumba. Nah, kalau ini saya sendiri Bapak Ibu, Muhammad Yusuf Hakim. Latar belakang saya tadi sudah sampaikan MC kita Bapak Rahmat Sabudin, MC yang luar biasa. Ya, saya latar belakang adalah seorang pegawai negeri sipil. Kemudian Bapak Maman Bakri, beliau ini adalah seorang tenaga pengajar, guru, berasal dari kota Bone dan mengajar di Kabupaten Goa. Selanjutnya Ibu Rahmawati. Nah, Ibu Rahmawati ini adalah ibu rumah tangga. Beliau ini adalah istri dari Bapak Muhammad Budi Utomo. Inilah hebatnya bisnis kita Bapak Ibu. Jadi suami istri pun bisa sama-sama menjalankan bisnis ini dan bisa sama-sama mencapai peringkat tertinggi di bisnis ini. Selanjutnya Ibu Andi Sri Rahayu. Nah, Ibu Andi Sri Rahayu SPD MSI ini, beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga, mantan dosen, dan beliau juga adalah istri dari Bapak Maman Bakri. Jadi sama-sama Royal Crown Bapak Ibu ya. Suami istri Royal Crown, luar biasa. Hebat sekali bisnis kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Awaludin Siga. Nah, kalau beliau ini adalah seorang mantan pedagang, mantan pengusaha, mantan caleg juga Bapak Ibu.
Nah, ini beliau berasal dari Kabupaten Takalar. Berikutnya Ibu Susana. Ibu Susana ini adalah ibu rumah tangga yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Nah, kalau beliau Bapak Alfi Suhadi ini adalah seorang mantan anak jalanan dari kota Medan. Dan beliau adalah suami dari Ibu Susana. Luar biasa bisnis kita Bapak Ibu. Sudah ada berapa pasang berapa pasang suami istri yang berhasil mencapai peringkat Royal Crown bintang 1. Kemudian ini yang terbaru Bapak Ibu, yang masih hangat ya, Bapak Haji Mashuri Zawawi, seorang pengusaha yang berasal dari kota Makassar. Ini adalah para penerima reward 1 miliar Royal Crown bintang 1. Kemudian, nah di bisnis kita juga masih ada lagi peringkat setingkat lebih tinggi Royal Crown bintang 2. Nah, beliau adalah pasang suami istri, Bapak Agus Tevi dan Ibu Irma Handayani. Bapak Agus Tevi ini adalah mantan office boy, ya mantan karyawan di salah satu hotel yang ada di kota Makassar. Beliau merintis bisnis ini dan alhamdulillah saat ini beliau mencapai peringkat tertinggi di Renner Syariah sebagai Royal Crown bintang 2 bersama dengan istri beliau Ibu Irma Handayani. Baik Bapak Ibu, kita akan simak bagaimana cuplikan video penerimaan reward yang ada di Renner Syariah dalam acara Renner Award. Mari kita simak bersama, kita saksikan bersama cuplikan video berikut ini. Jadi saya semuanya, 3 pertanyaan saya ada semuanya. Apakah Anda siap atau tidak? Ini adalah keputusan Anda semua untuk baik bersama dengan Anda. Dan jangan takut, kita akan meeting. Rubio, kita akan buat strategi yang terbaik untuk menghadapi tahun 2025. Siap! Karena banyak jadinya telah terbukti Bapak semuanya. Dan bukan hanya di Makassar, tapi seluruh Indonesia kita buat acara yang seperti ini Bapak semuanya. Dan tunggu tanggal mainnya tahun depan Bapak semuanya, kita akan menyelat Pulau Jawa Bapak semuanya. Kami memulai bisnis ini dengan impian ingin terlepas dari keterpurukan ekonomi Bapak Ibu. Karena jujur pada waktu itu, suatu saat kami terkena investasi bodong yang menjadikannya beliau menjadi ASN harus tak terjadi selama 10 tahun pernikahan dari Bali. Setiap orang punya keinginan yang besar. Setiap orang punya impian yang besar. Namun karena dia punya pendapatan yang kecil, maka dia memproduksi impiannya. Dia memproduksi keinginan. Tidak ada orang yang bisa menemani. Kalau Anda punya impian yang besar, Anda punya keinginan yang besar, tapi Anda punya pendapatan yang kecil, jangan Anda pernah memproduksi keinginan Anda, tapi berbesar. Oleh
Ibu, itulah tadi cuplikan acara besar kita, Renner Award, sebuah ajang penganugerahan reward kepada para mitra yang berhasil naik peringkat. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya, acara ini, acara Renner Award terdekat akan kita gelar kembali di Kota Makassar pada tanggal 19 Juli 2026 dan akan dihadiri 5.000 undangan Bapak Ibu. Itu kabar baiknya. Tapi sayang sekali kabar kurang baiknya bahwa tempat ini sangat terbatas, jadi bagi Anda yang betul-betul ingin mendapatkan kuota tempat duduk, silakan segera menghubungi orang yang mengundang Anda atau menghubungi orang-orang yang menyampaikan informasi ini kepada Anda Bapak Ibu, karena tempatnya sangat-sangat terbatas, hanya 5.000 kursi, tidak bisa lagi ditambah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, semua itulah tadi informasi-informasi di marketing plan kita. Kemudian, nah ini pilar yang terakhir Bapak Ibu, pilar yang keempat, ini juga sangat-sangat penting. Itulah adalah sekolah bisnis. Kenapa Bapak Ibu ini sangat penting? Karena sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang yang bermitra di sini yang memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada petani, ada dosen, ada pengusaha, ada tukang jahit, ada pedagang, ada mahasiswa, ada PNS, dan macam-macam Bapak Ibu. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana kalau masing-masing membawa gayanya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi untungnya kita di bisnis ini karena kita punya sekolah bisnis yang bernama Renner Academy yang memberikan strategi bisnis, mentoring langkah kerja, menyediakan alat bantu bisnis, menyediakan pelatihan, dan juga menyediakan komunitas positif. Jadi Bapak Ibu, sekiranya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti Zoom meeting ini yang berkata seperti ini, Pak, terus terang saya tertarik sekali Pak, dan saya semangat sekali Pak ingin menjalankan bisnis ini Pak. Tapi saya masih bingung, bagaimana caranya Pak? Saya harus mulai dari mana Pak? Nah, tenang saja Bapak Ibu, sekali lagi karena kita punya sekolah bisnis, Renner Academy yang siap untuk membimbing Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Renner Academy nanti akan memberikan strategi bisnis, langkah-langkah kerjanya bagaimana, memberikan kita pelatihan-pelatihan, memberikan kita alat bantu bisnis, dan Bapak Ibu menariknya, karena Renner Academy ini sudah terbukti berhasil mengantar para mitra Renner Syariah mencapai peringkat demi peringkat di bisnis ini Bapak Ibu. Baik, nah semua informasi tentang peluang usaha ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, dan sekali lagi keputusannya kembali kepada Anda masing-masing. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kondisi Anda hari ini itu adalah hasil dari keputusan yang Anda ambil di masa lalu. Apapun kondisi kita hari ini, sesungguhnya itu adalah hasil dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. Dan kondisi kita di masa depan itu adalah hasil dari keputusan yang kita ambil pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saran saya, jika sekiranya memang Bapak Ibu melihat Renner Syariah ini adalah sebuah peluang yang bisa mengubah kehidupan Anda dan mengubah kehidupan orang-orang yang Anda cintai menjadi jauh lebih baik dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ke depan, sekali lagi saran saya, segeralah ambil keputusan untuk bermitra bersama kami di Renner Syariah. Sebab boleh jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih, dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Bapak Rahmat Sahabudin, Crown Star Director Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali pemaparan dari pemateri kita Royal Crown Bintang 1, Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Hakim, SAG MPDI. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari beliau, maka pada kesempatan hari ini informasi tentang bisnis hari ini, silahkan bagi yang baru bergabung, silahkan hubungi orang yang mengundang Anda pada Zoom kali ini untuk lebih jelasnya, lebih detailnya seperti apa konsep bisnis Renner Syariah. Baik Bapak Ibu, mari kita pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.